Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang struktur personalia restoran. Nah, sebelum kita lanjut bahas tentang struktur personalia lingkungan, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih itu restoran. Jadi, restoran adalah sebuah tempat yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum tanpa berpindah tempat untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ada beberapa manfaat dari struktur organisasi atau personalia dalam sebuah restoran, yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi siapa saja yang bertanggung jawab di restoran tersebut. Lalu yang kedua, agar karyawan bisa melihat langsung kedudukan jabatan pada dirinya dalam organisasi. Lalu ketiga, untuk memperlihatkan jalur koordinasi antara bagian satu dengan yang lainnya. Keempat, untuk memperlihatkan fungsi dan tanggung jawab yang ada. Dan yang terakhir, struktur organisasi yang antara restoran satu dengan yang lainnya bisa saja berbeda tergantung dari kebutuhan dan ketentuan dari restoran tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi restoran besar. Sebuah hotel dikatakan memiliki restoran besar apabila mempunyai berbagai macam fasilitas untuk menunjang kenyamanan serta memiliki berbagai macam pilihan menu untuk disajikan. Biasanya restoran kelas ini tanggung jawab operasionalnya di bawah seorang restoran manager. Seperti contoh pada tabel berikut, yaitu tersusun dari beberapa jabatan, diantaranya yang pertama restoran manager, yang kedua head waiter, yang ketiga asisten head waiter, yang keempat kapten, yang kelima asisten kapten, yang keenam wine butler, yang ketujuh hostess, yang kedelapan waiter, dan yang kesembilan busboy. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu restoran manager. Restoran manager sebagai jabatan tertinggi memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap F&B manager demi kelancaran operasional semua restoran yang ada di hotel. Yang kedua, asisten restoran manager. Asisten restoran manager memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu mengelola restoran manager dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengawasi kelancaran operasional semua restoran yang ada di hotel. Yang ketiga adalah head waiter. Head waiter adalah seorang yang mempunyai wewenang dan jabatan tertinggi dalam divisi servis yang setara dengan supervisor, namun masih di bawah manajer outlet. Adapun tugas utama seorang head waiter untuk menghandle operasional servis di restoran, sedangkan untuk tugas dan spesifiknya meliputi yang pertama memeriksa reservasi dan logbook. Yang kedua, merencanakan tempat yang sesuai serta tata letak dekorasi agar tamu merasa nyaman. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan arahan menu kepada staf bawahan sebelum restoran memulai dibuka. Yang keempat, bertanggung jawab serta mengawasi kelancaran alur pelayanan di restoran. Yang kelima, memeriksa tugas-tugas yang telah diinstruksikan mulai dari absensi sampai dengan jadwal kerja semua bagian. Yang keenam, membantu kapten dan waiter dalam melayani para tamu saat restoran sedang ramai atau sibuk. Yang ketujuh, menangani situasi yang dianggap darurat. Yang kedelapan, menangani keluhan tamu atas pelayanan yang telah diberikan restoran. Selanjutnya yaitu 4, asisten head waiter. Asisten head waiter memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menggantikan posisi head waiter apabila berhalangan hadir serta mengawasi semua tugas staf agar berjalan dengan baik. Yang kelima adalah kapten. Kapten memiliki tugas tanggung jawab untuk melayani para tamu dalam kondisi tertentu seperti menyajikan anggur, mengambil pesanan tamu, dan juga spesifik lain seperti mengawasi kinerja waiter agar sesuai dengan SOP, mengawasi kebersihan lingkungan restoran, mengecek kerapian penampilan karyawan di restoran, bertanggung jawab terhadap perlengkapan dan peralatan di restoran, membuat program kerja yang berkaitan dengan kenaikan omset restoran. Selanjutnya yaitu waiter atau waitress. Waiters adalah orang yang bekerja untuk melayani para tamu yang datang ke restoran. Selain itu, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki seorang waiter adalah menyiapkan segala hal sebelum restoran akan dibuka, menjaga kebersihan lingkungan, keamanan dan keselamatan kerja, mencatat, melayani dan mengantarkan pesanan tamu ke meja, mengambil piring dan gelas kotor bekas para tamu. Selanjutnya yaitu adalah busboy.
Busboy adalah pembantu atau asisten waiter yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan meja tamu. Biasanya seorang busboy akan membantu mengangkat peralatan saji yang kotor ke bagian pantry untuk dibersihkan oleh dishwasher. Yang kedelapan adalah hostess. Hostess adalah bagian yang bertugas sebagai greeter atau penyambut tamu yang datang, dimulai dari mengucapkan salam, kemudian mengajak tamu untuk memilih meja sebelum diberikan buku menu. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi restoran menengah. Untuk restoran kelas menengah pada sebuah hotel biasanya seluruh tanggung jawab operasionalnya ada di bawah seorang head waiter. Adapun struktur organisasi restoran menengah yaitu terdiri head waiter, asisten head waiter, kapten, dan terakhir waiters. Head waiter adalah seorang yang mempunyai wewenang dan jabatan tertinggi dalam divisi servis yang setara dengan supervisor, namun masih di bawah manajer outlet. Adapun tugas utama head waiter untuk menghandle operasional servis di restoran, sedangkan untuk tugas yang spesifik yaitu memeriksa buku reservasi dan logbook, merencanakan tempat yang sesuai serta tata letak dekorasi agar tamu merasa nyaman, memberikan pengetahuan dan arahan menu kepada staf bawahan sebelum restoran mulai dibuka, bertanggung jawab serta mengawasi kelancaran alur pelayanan di restoran, memeriksa tugas-tugas yang telah diinstruksikan mulai dari absensi sampai dengan jadwal kerja semua bagian, membantu kapten dan waiter dalam melayani para tamu saat restoran sedang ramai atau sibuk, menangani situasi yang dianggap darurat, menangani keluhan tamu atas pelayanan yang telah diberikan restoran. Kedua ada asisten head waiter. Asisten head waiter memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menggantikan posisi head waiter apabila berhalangan hadir serta mengawasi semua tugas staf agar berjalan dengan baik. Ketiga ada kapten. Kapten memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani para tamu dalam kondisi tertentu seperti menyajikan anggur, mengambil pesanan tamu, dan juga tugas spesifiknya yaitu mengawasi kinerja waiter agar sesuai dengan SAP, mengawasi kebersihan lingkungan restoran, mengecek kerapian penampilan karyawan di restoran, bertanggung jawab terhadap perlengkapan dan peralatan di restoran, membuat program kerja yang berkaitan dengan kenaikan omset restoran. Terakhir ada waiter atau waiters. Waiters adalah seorang bekerja yang melayani para tamu yang datang ke restoran. Selain itu, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki waiters yaitu meliputi menyiapkan segala hal sebelum restoran akan dibuka, menjaga kebersihan lingkungan, keamanan dan keselamatan kerja, mencatat, melayani dan mengantar pesan tamu ke meja, mengambil piring dan gelas kotor bekas para tamu. Adapun struktur personal restoran kecil. Untuk restoran kecil biasanya hanya dikelola oleh karyawan dalam jumlah terbatas di bawah seorang supervisor. Adapun strukturnya yaitu pertama ada supervisor, kedua ada waiter. Tugas seorang supervisor restoran yaitu pertama, mengatur kerja staf bawahannya, memberikan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin di atasnya kepada seluruh staf bawahannya, melaksanakan proyek dan pekerjaan secara langsung, menegakkan aturan yang ada, mampu mendisiplinkan staf bawahannya, mampu mengevaluasi kinerja seluruh staf bawahannya, mampu mengontrol kinerja seluruh staf bawahannya, mampu memberikan informasi kepada manajemen atasan tentang bagaimana kondisi staf bawahannya, menjadi perantara antara manajemen atasan dengan staf bawahan, mampu memecahkan masalah sehari-harinya, mampu membuat rencana baik itu jangka panjang atau pendek sesuai tugas yang ditentukan oleh atasan, mampu membuat job description untuk dilakukan seluruh staf bawahannya, mampu bertanggung jawab atas setiap hasil pekerjaan staf bawahannya, mampu memberikan motivasi kepada seluruh staf bawahannya, mampu memberikan jadwal kegiatan, mampu memberikan briefing kepada seluruh staf bawahannya. Terakhir ada mampu membuat planning dalam jangka waktu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Terakhir ada seorang waiters atau waiters. Waiter adalah seorang yang bekerja untuk melayani para tamu,
yang datang ke restoran. Selain itu, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki seorang waiter yaitu menyiapkan segala hal sebelum restoran akan dibuka, menjaga kebersihan lingkungan, keamanan dan keselamatan kerja, mencatat, melayani dan mengantarkan pesanan tamu ke meja, mengambil piring dan gelas kotor bekas para tamu. Itulah hasil presentasi kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.